Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radhiyallahu Nabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Ya Rabbi Romo Yai Abdul Iman Soleh BD. Tentunya sebagai manusia ada hilaf dan salah. Begitu kami mewakili teman-teman terus barangkali ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Jadi aman ya. Insya Allah dari kami semuanya para pengurus, walaupun tidak berjumpa sama beliau, kita sudah memaafkan segala hal yang para bapak sekalian yang saya hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga ayah Ustaz Abdul Ustaz Delmi kami akan membacakan ikrar terkait dengan kegiatan Istiqlal SD Muhammadiyah 1 Karantina. Kami, keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Karantina, 13 Syawal 1446 Hijriah, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, pada hari yang penuh berkah ini, kami semua menyadari bahwa sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, mohon untuk semua undangan bisa mengikuti perkataan setelah saya. Ikrar Istiqlal SD Muhammadiyah 1 Karantina. Dengan hati yang lapang dan penuh rasa persaudaraan, kami saling memaafkan atas segala khilaf, baik dalam perkataan, perbuatan maupun sikap yang mungkin telah menyakiti hati. Semoga tali silaturahmi terus berjalan dan semakin meningkatkan kebersamaan dalam hal kontribusi kebaikan pendidikan anak-anak kita semuanya dan kemajuan untuk bersama. Taqabbalallahu minna wa minkum islamana wa siyamakum minal amin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Ustaz Syekh Kiai calon haji Delmi, sarjana agama, sarjana pendidikan Islam, sarjana pendidikan Islam, pendidikan SPC. Juga Ustaz Ardiansah, sarjana hukum, segenap para guru, ya sarjana hukum, sarjana pendidikan, dan juga para guru SD Musaka, para wali SD Musaka, dan hafal Al-Qur'an. Ya, maka anak-anak biasakan sholatnya tidak melaksanakan sholat kecuali di masjid. Siapa yang sholatnya 5 waktu dilaksanakan di masjid, angkat tangan. Tadi subuh kamu sholat di masjid. Di mana? Sholat tadi subuh. Di rumah. Oh, lagi masuk lagi ya. Sampai tadi sholat di masjid, sholat subuh, tapi sholat
orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid menangi takbiratul ihram imam. Ya. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, makanya ini termasuk. Ternyata kedua orang ini tidak memberikan rahasia, tidak memberitahukan rahasianya. Satu saat kemudian Presiden B.J. Habibie ini diajak nginap di rumah kedua orang ini, kedua sahabatnya ini yang beragama Yahudi. Ternyata kedua sahabatnya ini walaupun dia beragama Yahudi, ketika bangun jam 2 malam, karena di Yahudi itu tidak ada sholat malam, maka yang mereka lakukan, mereka membaca mushaf Al-Quran. Walaupun ini orang Yahudi, tapi menjadi membuka harinya tidak membaca yang lainnya, kecuali hari itu juga dia mulai dengan membaca Al-Quran. Jam 2 malam orang Yahudi punya amalan suka membaca Quran. Maka kemudian B.J. Habibie bertanya, mengapa kamu baca Al-Quran? Kamu kan Yahudi, mengapa tidak baca Taurat saja? Maka kata sahabatnya, andai kaum orang-orang Islam itu tahu dan sadar bahwa Al-Quran ini bisa meluluhkan atau bisa menjadikan otak yang lemah menjadi cerdas, maka mereka akan gemar membaca Al-Quran. Makanya di SD Pusaka ini setiap memulai pelajaran dimulai dengan baca Al-Quran. Jadi sebelum belajar matematika, sebelum belajar IPA, sebelum belajar bahasa Jawa, sebelum belajar bahasa Indonesia, yang pertama kali harus dibaca adalah Al-Quran. Dan ini harus belajar.